yang sabar bersyafaat. Pada beliau bersalam. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawwafa bihima. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sekarang ini sudah hampir menjelang datangnya bulan haji atau bulan Zulhijjah. Insya Allah hanya dalam hitungan beberapa hari saja. Dan bulan Zulhijjah ini, kalau sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, ada beberapa amalan, mulai dari haji itu sendiri, kemudian juga ada di dalamnya kurban, termasuk ada juga di dalamnya sholat Idul Adha, dan bahkan ada juga kesunahan untuk berpuasa. Jadi ngumpul itu Pak, banyak amalan di bulan Zulhijjah. Kita insya Allah akan bahas satu persatu. Saya akan awali dulu dari yang urutannya paling awal, yaitu tentang puasa. Jamaah sekalian, puasa di bulan Zulhijjah itu ada 3 level. Level yang paling dasar, yang paling pertama banget, itu adalah puasa tanggal 9. Kalau kita mau yang lebih tinggi lagi, selain tanggal 9, tambahin lagi dengan tanggal 8. Kalau mau nambah lagi, lebih tinggi lagi, bukan cuma tanggal 9 dan tanggal 8, tapi tambahin lagi dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 hari. Nah itu levelnya adalah dari tanggal 9-nya dulu. Itu yang paling rendah tuh yang cuma tanggal 9 doang gitu Pak. Kalau mau yang lebih tinggi 8 sama 9. Mau tinggian lagi derajatnya atau pahalanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kita bahas yang tanggal 9 dulu nih Pak. Disebut dengan tanggal 9 itu karena memang berdasarkan perhitungan waktu yang ada di setiap negeri, bukan berdasarkan acara wukuf di Arafah. Ini nih Pak, rencananya nih kita mau beda nih sama Saudi. Ya rencananya gitu, naga-naganya Pak. Ya karena kelihatannya Saudi mau lebaran itu hari Rabu kalau nggak salah, dan kita rencananya mau hari Kamis. Rabu, kalau di Saudi Rabu, tanggal 10 berarti tanggal 9-nya hari apa tuh Pak? Hari Selasa kan? Nah berarti orang wukuf tuh hari Selasa. Nah kalau kita lebarannya nggak tahu sih, belum tahu juga, ntar tunggu hasil dari sidang isbat gitu ya. Kalau kita lebarannya Rabu juga nggak jadi masalah. Cuman kalau kita di Indonesia ini lebaran hajinya Kamis, ya tanggal 10 Zulhijjah, berarti tanggal 9-nya hari Rabu. Di Saudi hari Rabu itu lebaran, di kita hari Rabu puasa. Boleh gak lebaran puasa? Tidak. Nggak boleh kan? Lebaran nggak boleh puasa, itu hari yang haram hukumnya. Nah tapi masalahnya begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan sejak awal bahwa untuk menentukan sekarang ini tanggal berapa, ya itu berdasarkan ru'yatul hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kamu berpuasa dengan melihat bulan, dan juga kamu
aftiru, ya berlebaran Idul Fitri itu dengan lihat bulan. Fa in ghamma 'alaikum, kalau enggak kelihatan bulan itu faqburulah, atau dalam riwayat yang lain fa akmilu iddata sya'bana 30, genapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Sewaktu Nabi ngomong begitu Pak, waktu itu kan umat Islam hanya terkonsentrasi di Madinah saja atau di Mekah, tapi belum banyak. Nah, sementara ketika Rasulullah SAW itu wafat dan para sahabat mulai menyebar ke berbagai negara, yang menarik adalah kemudian di masa Ali bin Abi Thalib, beliau memindahkan ibu kota Islam itu ke Kufah, terus pindah lagi ke Damaskus, sehingga pada masa tertentu ibu kota itu sudah bukan lagi di Madinah, tapi malah di Damaskus. Pemerintahannya Muawiyah bin Abu Sufyan itu di Damaskus. Nah, ada sebuah hadis yang sahih yang menceritakan tentang perbedaan antara orang-orang melihat hilal di Damaskus dengan di Madinah. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Quraib. Quraib mengatakan begini, saya mengawali Ramadan itu di Damaskus, tapi dia orang Madinah. Kami pada hari Kamis sore itu melihat hilal, ya, Muawiyah khalifah itu juga melihat, maka besok hari Jumat kita pada puasa. Nah, mulai puasa itu di Damaskus hari Jumat. Begitu di tengah Ramadan dia pulang ke Madinah. Sampai di Madinah dia kaget, ternyata orang Madinah itu baru mulai puasa bukannya Jumat tapi Sabtu. Maka dia tanya kepada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ini gimana? Kan udah ada yang lihat hilal di Damaskus, Muawiyah khalifahnya umat Islam. Tapi kenapa kalian di Madinah ini kok puasanya beda? Mulai puasa di sana Jumat, di sini Sabtu. Nah, karena yang menjawab Abdullah bin Abbas, ya semua dengerin karena beliau adalah murid kesayangan Nabi kan. Kata Abdullah bin Abbas, ya karena kita pada hari Kamis itu sama-sama berusaha sedang mencari melihat hilal tapi nggak kelihatan. Terus ya sudah, seperti Nabi mengatakan, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu. Kalau nggak kelihatan maka Sya'bannya kita penuhin jadi 30. Maka Jumat itu belum 1 Ramadan, Jumat masih 30 Ramadan, Sabtunya baru kita 1 Ramadan. Itu kaget Pak, Quraib itu kaget. Kenapa kok bisa beda? Ya bukankah Islam ini satu? Nah, jawabannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu jelas. Hakadza 'allamana Rasulullah. Begitulah Rasulullah mengajarkan pada kita. Apa itu begitu? Di satu negeri lihat hilal, ayo puasa. Di negeri yang lain tidak melihat hilal, ya nggak usah puasa. Jadi setiap negeri itu punya matlaq sendiri-sendiri. Dan sepanjang 14 abad itulah yang terjadi. Tidak ada istilahnya umat Islam tuh harus bareng, nggak ada. Baru sekarang ini aja orang baru belajar agama Islam muncul ide dibarengin. Kalau sepanjang zaman Pak nggak pernah dibarengin. Mekah melihat hilal, ya dia puasa. Mesir nggak lihat hilal, ya dia nggak puasa. Udah 14 abad begitu berlangsung, sehingga ide untuk menyatukan matlaq dari seluruh dunia harus sama itu adalah ide yang baru muncul sekarang, tapi nggak banyak diterima oleh umat Islam. Kenapa? Karena di masa para sahabat mereka sudah menjalankan perbedaan itu. Perbedaan Damaskus itu mulai puasanya Jumat dan di situ ada ribuan sahabat, dan di Madinah mulai puasanya Sabtu dan di situ emang budaknya para sahabat. Kok ada beda kayak gitu gimana? Abdullah bin Abbas radhiyallahu an itu mengatakan enggak masalah. Hakadza 'allamana Rasulullah. Beginilah Rasulullah mengajarkan kita. Nah, dengan demikian jamaah, kalau ada beda-beda
penentuan tanggal di setiap satu negeri dengan negeri yang lain, ya kita nggak usah kaget, nggak usah ribut, nggak usah bingung, nggak usah kebakaran jenggot. Dari zaman sahabat memang sudah ada. Nah, tinggal ikut aja sama yang memutuskan di setiap negeri ulil amrinya itu. Nah, kebetulan ini Pak, kita kalau Indonesia ini sudah bikin kesepakatan dengan beberapa negara tetangga kawasan Asia Tenggara. Ya, jadi ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, Brunei, gitu. Kita bikin sepakat, jangan sampai kita satu kawasan kita beda-beda, gitu ya. Jadi Indonesia kan wilayahnya paling luas, kerjasama nih bareng sama Malaysia. Jadi nanti kalau di Kementerian Agama itu ada sidang isbat, yang hadir tuh bukan cuma orang Indonesia doang, Malaysianya datang, Brunei-nya datang, Singapurnya juga datang. Kita tetapin bareng-bareng nih, jangan sampai beda begitu, biar orang pada nggak bingung. Tapi kalau sama Saudi atau sama Mesir, Pakistan dan yang lain-lainnya nggak apa-apa kita beda. Emang beda makhluk dari awal dan hakadha alamana Rasulullah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan Lebaran, kalau Lebarannya kita di sini Kamis, maka hari Rabunya kita puasa sunnah. Kok orang Lebaran kita puasa? Yang Lebaran itu Saudi, bukan Indonesia. Kalau kita lagi di Saudi, kita misalnya jadi jamaah haji, ya kita Lebarannya hari Rabu, wukufnya hari Selasa. Kita ngikutin di mana kita berada, tapi tidak ngikutin di mana orang lain Lebaran, gitu. Nah, maka kalau kita puasa hari Rabu, ya tanggal 9 Zulhijjah, ya nggak jadi masalah walaupun di Saudinya orang lagi Lebaran, atau misalnya di Mesir atau misalnya di Pakistan di mana orang Lebaran, nggak apa-apa, biarin aja. Kecuali kita lagi ada di sana, nah baru kita Lebarannya ikut yang ada di sana. Ini misalnya contoh gini Pak, kan sidang isbat itu kan dipimpin oleh Menteri Agama. Lalu kan Menteri Agama ngumumin nih, nanti Lebaran tanggal 10 Zulhijjah jatuh hari Kamis. Itu yang tanda tangan berita acaranya kan Menteri Agama. Misal, ini cuma misal doang. Misalnya setelah itu Menteri Agama terbang Pak ke sono, ke Saudi. Nah, Lebarannya dia hari apa Pak? Hari Rabu, di sono ikutin Saudi. Walaupun dia teken di sini, ya kan? Atau dibalik, Raja Salman. Misalnya Raja Salman datang ke Indonesia, dia Lebaran Kamis apa Rabu Pak? Kamis, ngikutin yang ada di masing-masing negerinya begitu. Itu satu hal. Kemudian ada orang bilang begini, tapi kan puasanya mesti ngikutin yang lagi wukuf, ya kan? Kan wukuf Selasa, kita puasa apaan kalau hari Rabu? Gitu kan Pak? Satu lagi ini harus kita luruskan. Jadi gini Pak, nama puasanya bukan puasa Arafah sebenarnya. Nama puasanya puasa tanggal 9 Zulhijjah. Kita mundur ke belakang ke zaman di mana puasa itu pertama kali dikerjakan oleh Nabi. Ada yang tahu nggak Pak? Puasa tanggal 9 pertama kali dikerjakan oleh Nabi itu pada tahun keberapa dalam masa kenabian itu? Ada yang tahu nggak? Kan Nabi pernah di Mekah 13 tahun. Setelah itu beliau hijrah di Madinah 10 tahun. 13 tambah 10 kan 23. Itu masa pensyariatan. Nah, kira-kira puasa tanggal 9 Zulhijjah itu sejak kapan Nabi itu mulai puasanya? Sejak masih di Mekah apa setelah hijrah ke Madinah? Gimana Pak? Masih di Mekah atau udah di Madinah? Kalau di Mekah Pak, belum ada puasa Ramadan. Ya, Ramadan aja belum ada, apalagi puasa tanggal 9. Jadi puasa tanggal 9 Zulhijjah dengan puasa Ramadan itu diperintahkannya bareng di tahun yang sama, setahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah. Nah, setelah ngalamin sekali Ramadan, dan itu belum ada ayat yang bunyinya kutiba alaikumusiyam. Jadi Ramadan pertama Nabi di Madinah, Nabi belum puasa, belum ada lebaran. Kita belum ada lebaran haji. Begitu ketemu Ramadan yang kedua, nah di bulan Sya'ban tanggal 10 turun ayat
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan seterusnya. Jadi pada Ramadan yang kedua itulah Nabi mulai puasa Ramadan, ya, dan mulai sholat Idul Fitri, mulai juga sholat Idul Adha, ya kan, dan mulai juga puasa tanggal 9. Jadi itu disyariatkannya tahun kedua setelah hijrah. Nah sejak tahun kedua itu tiap tahunnya Nabi puasa 9 tahun kedua, tahun ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi tahun ke-10 Nabi nggak puasa. Tahu nggak kenapa? Tahun ke-10 itu Nabi nggak puasa tanggal 9 Zulhijjah. Karena Nabi haji. Ya, karena Nabi haji. Kalau orang haji lagi wukuf di Arafah, dia nggak puasa, gitu ya. Nah, Nabi haji itu tahun ke-10. Jadi setahun di tahun yang terakhir Nabi hidup itulah beliau haji. Jadi kalau haji itu kan bulan Zulhijjah nih Pak. Habis bulan Zulhijjah selesai masuk bulan baru lagi, bulan apa? Muharram, ya kan? Habis bulan Muharram bulan Safar. Habis Safar Rabiul Awal. Nah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, tanggal 12 Nabi wafat. Haji itu 3 bulan yang lalu, ya. Setelah haji 3 bulan Nabi meninggal. Jadi ibadah haji adalah ibadah yang bisa dibilang ibadah paling akhir yang dikerjakan oleh Nabi. Karena 3 bulan setelah itu Nabi wafat. Nah, pertanyaannya gini, kalau Nabi berhajinya di tahun ke-10, terus tahun ke-9 setahun sebelumnya Nabi nggak haji kan, tanggal 8 juga nggak haji, tahun ke-8, tahun ke-7, 6, 4, 5, 3, 2 itu kan Nabi nggak haji. Pertanyaannya gini, terus di Arafah itu ada orang haji nggak? Ada nggak Pak orang haji? Sebelum Nabi pergi haji, ada nggak orang pergi haji? Gimana Pak? Ada kan? Ada. Karena haji kan sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma ada cumanya Pak. Haji yang warisan dari Nabi Ibrahim itu kan udah lama banget, udah banyak kecampur-campur dengan budaya jahiliyah. Satu yang paling pokok itu Pak, orang Arab musyrikin Mekah itu walaupun mereka bikin haji, cuman bulannya sama mereka digeser-geser. Jadi haji itu kadang-kadang dikerjainnya di bulan Muharram, kadang-kadang di bulan Rabiul Awal, kadang-kadang di bulan Sya'ban, kadang-kadang bulan Dzulqa'dah. Malah nggak pernah dikerjain di bulan Zulhijjah. Itulah kenapa Nabi nggak pernah mau pergi haji di tahun-tahun sebelum itu, karena haji waktu itu masih dikerjakan sama orang-orang musyrikin Mekah yang secara waktu itu salah, itu keliru. Haji itu ya bulan Zulhijjah. Makanya ketika Nabi di Mekah atau di Madinah, Nabi nggak pernah ngerjain haji karena hajinya itu campur sama berhala. Ya, orang tawafnya aja kebalik Pak. Tawaf itu kan mestinya nih bahu kita itu menghadap kiblat. Jadi kita muterin Ka'bah itu ke arahnya ke kiri gitu Pak. Kalau dilihat dari atas tuh berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, orang musyrikin Mekah melakukan tawaf itu kebalik Pak. Hajinya orang Arab jahiliyah, ya ininya yang jadi muternya kebalik gitu. Udah gitu mereka melakukannya dengan cara bertepuk-tepuk, bersiul-siul. Ya, bukannya baca zikir, baca doa, malah tepuk tangan Pak, sama siul-siul. Sama satu lagi yang parah Pak, mereka melakukannya dengan cara telanjang bulat. Telanjang bulat Pak. Tapi memang mereka melakukannya malam. Kalau siang kan malu sama ontak gitu ya. Nah, mereka malu untuk ngerjainnya. Nah, ini parah nih Pak nih, yang satu terakhir ini. Kalau kita kan sekarang nih haji atau umroh telanjang juga sih, cuman masih pakai anduk Pak, masih mendingan, ya kan? Anduk di bawah sama anduk di atas yang kita sebut dengan kain
ihram. Itu nggak pakai daleman tuh Pak. Makanya orang kalau belajar pakai baju ihram harus rada beneran tuh belajarnya. Soalnya kalau salah ngikat, keserimpet jatuh, jadi berarakan gitu Pak isinya Pak. Ya. Kalau berarakan repot juga itu, memutihnya gimana? Nah, jadi Nabi nggak pernah haji selain di tahun ke-10. Karena memang orang Arab musyrikin Mekah itu ya, kalaupun mereka mengerjakan haji bukan di bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita kaitkan dengan Nabi puasa tanggal 9 ya, dari tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9 Nabi selalu puasa tuh tanggal 9 Zulhijjah. Pada saat Nabi lagi puasa di Arafah tuh gak ada orang. Kenapa? Karena orang musyrikin ngerjain hajinya bukan di bulan Zulhijjah. Maka puasa tanggal 9 itu dari awal nggak ada hubungannya dengan orang wukuf. Gitu Pak. Itu namanya puasa tanggal 9, bukan puasa Arafah sebenarnya. Cuman kebetulan aja setelah Nabi haji terus gitu ada orang lagi wukuf, gitu kan. Akan menjadi tidak ada lagi orang wukuf kalau Islamnya menyebar ke seluruh dunia dan ru'yatul hilal ini jadi nggak sama kayak kita di Indonesia. Kita ngeru'yat hilal nih, kalau ternyata tanggal 9 jatuh hari Rebo, sementara orang Saudi tanggal 9 jatuh hari Selasa, ya kita puasa, nggak puasain orang lagi wukuf memang pada dasarnya. Gitu ya Pak ya. Jadi ya kita puasa tanggal 9, bukan puasa karena ada orang wukuf apa enggak. Nah kemarin lagi pandemi, awal-awal kan nggak ada yang wukuf juga. Apa kita puasa tanggal 9-nya pere? Kan nggak juga, ya kan? Jadi ini namanya bukan puasa wukuf gitu, bukan puasa Arafah, puasa tanggal 9. Itu poin yang pertama. Nah poin yang kedua, jamaah sekalian, terkait dengan ibadah hajinya, ya. Atau jangan ibadah haji, sholat Idul Adha dulu Pak. Karena ini yang diperintahkan urut gitu ya. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu dan sembelihlah kurban. Nanti setelah ini baru kita ngomongin kurban. Jamaah sekalian, sholat Idul Adha itu adalah sholat yang bukan wajib, tapi sangat dianjurkan. Ya, jadi uniknya begini Pak. Sholatnya nggak wajib, artinya orang kalau nggak sholat Idul Adha kagak dosa gitu Pak. Cuman sangat dianjurkan untuk datang. Itu gimana maksudnya? Nggak wajib tapi sangat dianjurkan. Jadi gini Pak, karena Nabi mengerahkan seluruh rakyat Madinah untuk hadir. Sampai Masjid Nabawi kagak muat. Masjid Nabawi nggak muat. Ya, kalau sholat sehari-hari di waktu muat. Maksimal sholat Jumat tuh masih bisa Pak. Tapi kalau udah Idul Fitri, udah Idul Adha, nggak muat. Soalnya apa? Yang nggak wajib datang, kalau di sholat Jumat kan ibu-ibu kan nggak wajib datang, ya kan? Karena dia nggak wajib sholat Jumat kan, dia nggak wajib sholat Jumat, nggak datang nggak apa-apa. Tapi kalau Idul Fitri, jangankan ibu-ibu yang lagi haid aja disuruh datang, nggak datang nggak apa-apa, cuman sangat dianjurkan datang. Jadi ibu-ibu datang. Kemudian orang yang dalam keadaan musafir, kalau Jumat kan dia nggak kena kewajiban Pak. Ya, orang yang tinggal di bawah di padang pasir itu Jumat dia nggak wajib gitu. Cuman kalau Idul Fitri, Idul Adha oleh Nabi, yuk pada kemari ikut sholat gitu. Terus ada lagi Pak, budak ya. Sholat Jumat itu Pak kan wajib bagi laki-laki, tapi kalau laki-lakinya itu hamba sahaya atau budak, itu gugur Pak kewajibannya. Di masa Nabi, orang lagi pada sholat di masjid, lagi sholat Jumat, budak mah keluyuran aja dia. Woi, lu kagak sholat Jumat? Enggak, saya budak. Oh budak, kirain orang merdeka, gitu Pak. Kalau budak keluyuran Pak di masa Nabi itu, karena emang nggak wajib. Tetap wajib sholat zuhur sih, cuman untuk sholat Jumat dia nggak wajib. Tapi itu di masa Nabi Pak. Nah kalau di masa sekarang ada orang laki keluyuran pas lagi sholat Jumat, ya boleh jadi dia budak kali gitu ya. Saya budak Pak, jadi nggak wajib dia sholat Jumat gitu. Boleh jadi dia budak gitu ya. Nah, tapi kalau untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya mau budak, mau perempuan, mau orang yang tinggal di padang pasir,
semua diundang sama Nabi suruh datang. Termasuk ibu-ibu yang lagi haid suruh datang walaupun nggak sholat, minimal hadir gitu. Nah, tahu sendiri apa akibatnya. Masjid Nabawi kagak muat. Karena udah ketahuan kagak muat, dari awal Nabi bilang sholatnya jangan di masjid karena kagak muat. Kita cari tempat yang lebar. Di mana itu tempat yang lebar? Di luar kota Madinah, di padang pasir. Kalau padang pasir mau seberapa banyak juga atur aja gitu kan. Nah oleh karena itu selama 9 kali Nabi sholat Idul Fitri, Idul Adha ya, itu belum pernah ngerjainnya di dalam masjid. Kenapa? Karena masjidnya nggak muat gitu. Nah karena masjidnya nggak muat itulah akhirnya setelah Nabi wafat di zaman Umar, masjid Pak dilebarin. Banyak rumah di sekitar Masjid Nabawi yang digusur-gusurin. Ya, di zaman Ali, di zaman Utsman dilebarin lagi, di zaman Ali dilebarin lagi sampai akhirnya Pak, semua rumah di Madinah dirobohin. Karena buat masjid, gitu kan. Rumah Nabi udah nggak ada Pak, rumah para sahabat udah nggak ada. Ini kalau kita sekarang ke Madinah nih Pak, ya, Masjid Nabawi yang ada sekarang ya itulah kota Madinah di masa Rasulullah. Udah nggak barang atuk rumah itu Pak. Nah kan maksudnya jadi gede itu Pak. Saking gedenya tuh masjid, kalau mau sholat Idul Fitri muat, mau sholat Idul Adha muat. Nah sekarang ini Pak di Madinah udah nggak ada orang sholat Idul Fitri itu ada di padang pasir, nggak ada. Kenapa? Karena masjidnya muat, gitu. Masjidnya muat, ya udah kita cari atau puyeng juga di mana orang pada sholat di lapangan atau di gurun pasir, nggak ada lagi karena masjidnya sudah dilebarin. Maka ilat kenapa kita sholatnya itu di padang pasir di luar pemukiman, ya karena tadi karena nggak muat. Kalau emang udah digusur-gusurin orang masjidnya segede gitu, ya sholatnya di dalam masjid. Karena lebih afdol sholat itu di masjid, bukan di lapangan sebenarnya. Di lapangan karena masjidnya nggak muat. Nah, kalau Bapak bayangin kota Madinah itu di tengah-tengahnya itu Masjid Nabawi, Pak. Tengah-tengah persis. Dan rumahnya Rasulullah ya di situ itu. Nah, kalau sholatnya dipindah di luar kota Madinah, berarti Nabi kalau mau jalan ke tempat sholat ya, itu jalannya jauh juga tuh Pak, karena ngelewatin rumah-rumah penduduk itu kan terus sampai habis perbatasan kota. Nah, itu padang pasir di sono. Maka Nabi ketika berangkat menuju tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dari rumah menuju ke tempat sholat, beliau berzikir. Zikirnya tuh Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, gitu Pak. Itu namanya takbir. Jadi takbiran itu Pak, ya. Kalau di zaman Nabi itu dari habis sholat subuh menuju ke tempat sholat id itu di sepanjang jalan Nabi takbir, ya menuju ke tempat sholat. Nah kalau di kita takbiran yang di jalan ada juga, cuma muter-muter doang Pak. Bukan lagi mau ke tempat sholat, mana malam lagi gitu kan. Nah, pakai truk muter-muter, kadang-kadang nggak takbir, cuma gebuk-gebukin bodinya truk doang tuh Pak, sama gebukin beduknya gitu ya. Nah itu basicnya tuh sebenarnya aslinya lah bertakbir di jalan itu karena Nabi berjalan dari masjid atau dari rumah beliau menuju tempat sholat sambil bertakbir gitu. Itu aslinya begitu. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu sama sih ya, secara teknis mirip banget, hampir gak ada bedanya. Baik itu kesunahannya, di antara sunnahnya ada dibacakan khutbah. Kalau kita nih madhab Syafi'i, khutbahnya itu sebisa mungkin disamain dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu kan ada rukunnya 5. Ya kita kalau bisa tetap ada khutbah dengan 5 rukun, dengan 2 kali khutbah, ada duduk di antara keduanya, gitu Pak. Itu madhab Syafi'i begitu. Dia kias terhadap khutbah Jumat. Tapi kalau mazhab Hanafi gitu misalnya, dia khutbahnya kayak orang kultum aja Pak. Jadi habis sholat
berdiri gitu ya atau duduk, terserah ya, pokoknya ngasih nasihat lah begitu. Nggak pakai 2 khutbah nggak apa-apa, nggak pakai 5 rukun nggak apa-apa, ya kan, karena dianggap itu cuman sekedar ya pengumuman atau pengarahan. Mazhab Syafi'i beda Pak, lebih afdal, lebih disunnahkan khutbahnya itu kayak khutbah Jumat, ada duduknya. Nah saya tuh Pak kalau lagi diminta di mana gitu khutbah Idul Fitri kayak Idul Adha itu, saya bisa bedain nih panitianya ngerti mazhab Syafi'i apa enggak dari kursinya Pak. Ya, dari kursinya. Kalau di tempat itu enggak disediain kursi, oh berarti disuruh khutbah sekali doang gitu kan. Tapi kalau ada kursinya, saya disuruh pakai duduk dulu, ketahuan. Ama di masjid apa di lapangan gitu. Kalau di masjid mazhab Syafi'inya kental gitu Pak, di masjid gitu kan. Bahwa nanti ngeluber sampai lapangan, nah itu kan wajar. Di mana-mana juga gitu. Di Masjid Nabawi sholat Id itu di masjid Pak, bukan di lapangan. Di masjid dipakai gitu kan. Bahwa jamaahnya luber sampai jalanan sampai mana itu ya wajar lah. Masjidil Haram juga begitu. Di Mekah, di Madinah tuh kita nggak akan menemukan orang sholat Id di lapangan. Enggak, ya di masjid, karena lebih afdal di masjid sebenarnya. Dan basically aslinya memang di masjid. Kenapa kok dipindah ke gurun pasir? Karena waktu itu nggak muat gitu. Tapi itu khilafiyah ya. Pada dasarnya tidak harus di masjid. Mau sholat Id, bahkan sholat Jumat pun tidak harus di masjid sebenarnya. Maka di Jakarta ini kadang-kadang kita sholat Jumat di basement, di parkiran, di ballroom, ya kan, di mana lah gitu. Nggak harus di masjid juga sih sebenarnya. Cuman kalau bicara afdal yang lebih utama di masjid. Apalagi kalau beberapa hari ini kan turun hujan nih Pak, kacau juga nih kalau kita di lapangan terus tiba-tiba hujan. Wah itu kacau tuh Pak, ya kan. Lagi tahiyat akhir belum khutbah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hujan biur, wah pulang langsung itu Pak, kita kagak jadi tuh, orang panggungnya rubuh, ya kan. Hujan mana becek mana debel gitu. Ya tapi itu nggak jadi masalah karena mau di lapangan juga sah, mau di masjid juga sah. Cuman bedanya kalau mazhab Syafi'i lebih afdalnya di masjid, gitu, bukan di lapangan. Baik, bedanya antara Idul Fitri Idul Adha sholatnya cuma satu Pak. Bahwa kalau dalam Idul Fitri habis sholat subuh ke tempat sholat itu, Nabi itu makan dulu. Idul Fitr hari raya makan. Jadi sunnahnya habis sholat subuh kita makan kalau Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha sunnahnya dari sholat subuh ke sholat Id kita puasa. Nggak lama Pak, sampai jam 7 setengah 8 juga udah selesai gitu kan. Jadi kita afdolnya tuh puasa dulu gitu ya. Nah setelah itu baru kemudian kita masuk berikutnya yaitu kurban. Jamaah sekalian, ini poin yang ketiga, kurban. Ada sebagian dari masyarakat kita yang menganggap bahwa kurban itu adalah ibadah sosial, kayak zakat gitu Pak. Karena kan bagi-bagi daging kepada orang miskin gitu kan ya. Tapi sebenarnya Pak, kalau kita boleh runut kembali ke asal muasal ibadah kurban, itu kan kejadian pertama kali ada kurban kan di zaman Nabi Ibrahim kan Pak. Ya kan? Nabi Ibrahim itu asalnya itu Pak bukan disuruh nyembelih kambing loh sebenarnya. Disuruh nyembelih anaknya. Cuman sama Allah diganti dengan kambing. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Ya kan? Nah, setelah kambingnya disembelih oleh Nabi Ibrahim, nah ini Pak yang menarik. Pernah dengar gak cerita habis nyembelih kambing, Nabi Ibrahim kemudian keliling kampung bagi-bagiin kupon? Pernah gak Pak? Gak pernah dengar kan? Nabi Ibrahim keliling kampung bagi-bagiin kupon? Enggak, gitu. Jangankan kupon, dagingnya pun gak dibagi-bagiin Pak kepada masyarakat. Nah sekarang saya mau tanya, ada yang tahu gak jawabannya? Kenapa Nabi Ibrahim segitu pelitnya dia kagak bagi-bagi tuh daging kambing ke masyarakat? Ada yang tahu nggak Pak? Kenapa Nabi Ibrahim nggak bagi-bagi daging kambing? Hah?
Ya tapi kan walaupun satu paling enggak tetangga kanan kiri dibagi dah, gitu kan. Nah, ini enggak bareng atau Pak. Tahu enggak jawabannya? Iya, karena itu kan nyembelihnya di Mina. Mina itu padang pasir, Pak. Kagak ada orang. Mau bagiin siapa ya? Gitu, Pak. Enggak ada orang di Mina. Ya sampai sekarang juga Mina enggak ada orang gitu, Pak. Nah kan pertanyaan gini, ngapain dia sampai ke Mina-Mina segala? Bukannya dia nyembelih dekat rumahnya aja di belakang? Oh enggak, asal muasalnya kan Nabi Ibrahim mimpinya nyembelih anaknya. Nah kalau dia nyembelih di depan rumah, sama bininya dibawain gagang pintu. Woi, anak itu main nyembelih aja gitu kan? Dibawa ngumpet Pak yang jauh sampai ke Mina. Gitu. Nabi Ibrahim itu rumahnya di depan Ka'bah, gitu kan? Sampai di Mina udah nggak ada orang, baru dia mau sembelih. Sebelum dia sembelih dibilang, ini arafil manami anni adbahuka. Saya mimpi saya nyembelih kamu, gitu kan? Ya kata Ismail, kalau memang disuruh sama Allah kerjain aja. Jadi kan diganti sama kambing kan. Jadi itu kambing tuh Pak, emang Nabi Ibrahim nggak pernah beli juga karena dikasih sama Allah begitu kan. Begitu disembelih, ya udah Nabi Ibrahim pulang, itu kambing ditinggal Pak. Nggak dimakan, nggak dibagi-bagi juga. Kali gitu istrinya Hajar bilang, mana dagingnya, sini kita bakar, kita nyate gitu. Enggak. Malam itu Nabi Ibrahim kagak makan. Enggak. Jadi inti dari kurban itu bukan makan kambing, bukan bagi-bagi makanan, tapi intinya pada azibh, pada penyembelihannya. Itu intinya. Bersamaan dengan muncratnya darah, nah rontok juga tuh Pak dosa-dosa kita. Itu poinnya. Nah sehingga kalaupun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bagi-bagi daging kambing, sembelihannya sah apa enggak? Ya sah lah. Kalau kagak sah, nah kita ngikutin siapa kalau bukan kita Nabi Ibrahim, gitu kan? Nah begitu Pak. Apalagi kalau kita mundur lagi ke belakang, sejarah kurban itu kan asal muasalnya dari dua orang anak Nabi Adam. Dua orang anak Nabi Adam tuh katanya namanya Habil sama Qabil. Dia kan berantem tuh Pak, rebutan bini, ya kan? Akhirnya kan sama Allah dibilang, yang menang, yang persembahannya diterima sama Allah. Jadi masing-masing tuh ngumpulin harta apa yang dia usahain. Yang satu memang peternak, maka dia mempersembahkan seekor kambing. Yang satu yang petani, hasil panennya dia persembahin kepada Allah. Terus ditaruh di lapangan, ditungguin, ya Allah tuh persembahan kami, yang mana dah pilih, gitu kan? Itu Pak tanda bahwa Allah sudah terima. Ternyata dengan cara disambar petir, sambar geledek kok, jeber gitu, gosong tuh kambingnya gosong Pak, gitu kan? Ya udah, berarti yang menang yang korban kambing Pak. Kambingnya nggak disembelih, ditaruh aja, sambar geledek, jeber, gosong Pak, kagak dimakan udah gosong, ya kan? Jadi kurban itu adalah intinya persembahan. Nah, di zaman Nabi Ibrahim persembahannya dengan cara disembelih. Baru kemudian disempurnakan di zaman Nabi Muhammad, daripada tuh kambing mubazir kagak dimakan, mendingan dimakan. Nah, Allah turunkan wahyu. Gimana bunyinya? Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Fakulu minha. Kamu wahai Muhammad yang nyembelih hewan kurban, jangan dibuang, sayang-sayang. Kamu makan aja tuh. Perintahnya tuh kamu itu kepada Nabi Muhammad sebagai yang nyembelih. Jadi sebagai orang yang nyembelih, sunnahnya itu Pak, dia makan hewan yang dia sembelih, gitu. Setelah itu baru kemudian wa'at'imu, kasih makan juga al-qani', orang yang nggak terlalu membutuhkan. Siapa itu? Ya mungkin dia udah orang kaya lah, banyak duit, sejahtera dan sebagainya. Tapi kata Al-Quran, al-qani' dibagi. Mungkin tetangga Pak, dia nggak miskin sih, cuman ya namanya perintah Quran al-qani, orang yang nggak terlalu butuh kasih ya kasih. Misalnya gini Pak, kita nyembelih kambing di rumah, kita bagi-bagi dah, taruh dah barang 2-3 on, kita masukin kresek gitu ya, kanterin ke tetangga samping rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
mohon maaf nih kita lagi di rumah lagi nyembelih kambing kurban, ini ada sedikit nih kita bawain gitu Pak. Yang punya rumah bilang, oh ya terima kasih banyak udah dibawain, seneng banget gitu kan, tapi jangan pulang dulu. Kenapa ya? Kita juga lagi nyembelih juga di sini. Oh gitu, iya, cuman kita di sini nyembelihnya sapi 7. Jadi karena saking kayaknya Pak, satu orang nyembelih sapi 7, bukan satu sapi 7 orang, satu orang 7 sapi, ya kan banyak tuh. Nah begitu pulang dibawain Pak, 1 paha. Nah, jadi modal cuma 2 on, pulang bawa 1 sapi, 1 paha sapi gitu Pak. Kan untung gitu Pak ya. Boleh nggak kayak gitu tuh? Boleh. Karena emang Quran bilang wa atimul qani'ah, orang yang nggak terlalu membutuhkan. Jadi buat saling berhadiah gitu Pak. Baru yang terakhir wal mu'tar, orang yang sangat membutuhkan, yaitulah yang fakir miskin. Jadi memang itu beda Pak antara kurban dengan zakat. Kalau zakat emang judulnya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, kan jelas tuh ya. Kita nih Pak kalau bayar zakat boleh nggak kita kasih ke panitia, udah gitu kita minta lagi, mana jatah saya? Kagak bisa, borok sikut lu bayar zakat diminta lagi. Tapi kalau kurban memang perintahnya kita disuruh makan. Makanya kurban itu ada sih unsur sosialnya, tapi nggak sosial amat. Orang kita yang kurban disuruh makan, ya tentu kan kita nggak makan sendirian. Kita punya bini, kita punya anak, masa kita makan sendirian? Bini sama anak nggak boleh, ya makan sekalian, gitu Pak. Tapi ya secukupnya. Walaupun ada juga kemarin ada orang nanya, Pak Ustadz, ini ada orang korban kambing, cuman kambing doang gitu, mana kecil lagi kambingnya. Cuman dia sekeluarga orangnya banyak banget, mana bininya 3, ya kan? Satu bini berojol anak 12 kan 36 tuh Pak, ya kan? Sama bini 3, 39, sama dia atuh 40. Kambing atuh, habis itu keluarga dia doang Pak, katanya dia korban tapi dimakan sendiri gitu kan. Itu sah apa enggak kurbannya? Sah banget gitu ya. Karena inti dari kurban itu bukan ibadah sosial sih sebenarnya, tapi ibadah ritual gitu. Nah, maka kalaupun kita misalnya kurban, semua dagingnya kita kasih fakir miskin boleh. Tapi sebagian kita makan, sebagian kita fakir miskin boleh. Sebagian kita makan, sebagian kita hadiahkan, sebagian kita sedekahkan. Nah, itu bunyinya ayat Quran begitu. Ya. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. 3 gitu Pak sebenarnya gitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang namanya kurban itu dia beda sama akikah Pak. Kalau akikah tuh dia sifatnya individual. Jadi anak lahir akekahin, anak lahir akekahin, anak lahir akekahin. Tapi kalau kurban enggak, anak satu korbanin, anak satu korbanin, enggak, jangan dikorbanin anak, kesian Pak dikorbanin gitu, ya kan? Nah, jadi menyembelih hewan kurban itu satu keluarga cukup 1. Ya pasti kan kepala keluarga dong yang punya duit kan. Nah, kalau dia sudah nyembelih, maka pahalanya itu rata akan dibagi oleh Allah kepada anggota keluarga itu, berapapun jumlahnya. Ada tadi yang bininya 3 gitu ya, anaknya 26 gitu, nggak apa-apa, semua akan kebagian pahala dari si bapak yang nyembelih. Nggak harus bapaknya bilang tahun ini giliran lu, tahun ini giliran lu, tahun ini giliran lu. Nggak harus. Dia asal dia nyembelih, otomatis semua sekeluarga pasti dapat pahalanya, ya kan? Nah tapi kalau dia mau atur kayak akikoh boleh juga sih, nggak ngaruh juga. Cuman kalau yang buat lu itu sebenarnya akikoh gitu Pak. Dan itu dilakukannya pada saat dia baru lahir nih anaknya laki, ya potongin buah, ya kan? Akikahnya buat dia, nah gitu. Tapi kalau kurban nggak harus kayak akikoh, ya. Kurban ya udah, saya nih sebagai kepala keluarga, saya kurban. Itu yang dapat pahala pasti saya, karena saya punya duit, saya kepala keluarga. Terus istri saya, anak saya, semua anggota keluarga saya dapat pahalanya juga, dapat. Itulah makna dari Nabi mengatakan, ya Allah ini kurbanku untuk keluargaku, gitu. Untuk keluargaku itu berarti banyak tuh Pak keluarganya Nabi, bininya aja ada 9 Nabi,
Tadi kan saya kasih contoh bini 3, Nabi bini 9 loh Pak, lebih parah lagi kan. Anak berapa? 6, gitu kan. Nah itu kan 9 tambah 6 udah 15. Nah yang nyembelih Nabi pahalanya sekeluarga, gitu. Nah Nabi itu nyembelih ada 2, satu lagi Nabi bilang gini, ini untukku dan untuk umatku, kata Nabi. Wah kalau umat Nabi banyak banget Pak. Di zaman Nabi aja jumlah sahabat ada 120.000 zaman Nabi. Sekarang umat Nabi Muhammad ada 1,9 miliar, gitu. Nah kalau kita nyembelih, kita bilang ini pahalanya buat aku dan buat seluruh umat Islam, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Pahalanya kan namanya juga pahala. Tapi kalau nyembelih harus 1 orang. Nggak bisa orang nyembelih itu 1 kambing, yuk kita patungan berlima, gitu nggak bisa Pak. Ya. Patungan nggak boleh, tapi kalau bantuin 1 orang boleh Pak. Ini beda. Patungan sama bantuin 1 orang tuh beda. Contoh gini Pak nih, ada orang mau nyembelih kurban, ya taruhlah kambing tuh harga 3 juta. Terus dia pengen banget, cuman dia nggak punya duit. Terus dia minta orang pada nyumbang ke dia, sumbang saya dong. Ada yang ngasih cepet, ada yang ngasih 200, 300 macam-macam kan, kumpul gitu 3 juta. Dia beli kambing, dia korban. Korbannya ya korban dia. Sedangkan yang pada nyumbang tadi dapat pahala nggak? Pahala apa? Ya pahala sedekah, pahala nyumbang, bukan pahala kayak orang kurban, ya kan? Gini saya kasih perbandingan. Orang haji Pak, ya dia udah dapat panggilan nih haji, karena kan udah ngantri sejak tahun 2012. Udah bayar tuh Pak 25 juta, ternyata pelunasannya 50 juta. Lah kan kurang jigo tuh Pak. Waduh, berangkat apa kagak nih gitu kan. Nah keluarganya pada patungan Pak, udah bantuin, akhirnya kebayar tuh Pak 50 juta, berangkat dia. Nanti kalau dia udah pulang haji tuh Pak, yang dipanggil Pak Haji dia doang apa semua keluarga yang bantuin? Ya dia doang. Yang bantuin mah timbang cuman ngebantuin gitu. Ya, nyambung ya Pak ya. Sama orang mau nikah Pak. Nikah mas kawin 10 juta. Tapi dia belum punya Pak duit segitu 10 juta. Akhirnya kan dia cerita di keluarganya, wah teman-temannya semua pada bantuin. Emang mahar berapa harganya? 10 juta. Nah lu udah punya berapa? Saya baru punya 1.200.000 gitu. Banyakan kurangnya sama modalnya gitu. Pada nyumbang Pak, ada yang ngasih 500, ada yang ngasih 1 juta, macam-macam. Terkumpul 10 juta. Jadi juga nikah akhirnya, walaupun banyak yang nyumbang gitu kan. Nah masuk malam pertama itu yang masuk kamar pengantin dia doang apa semua yang pada nyumbang bisa masuk tuh Pak? Dia doang. Yang nyumbang nggak bisa bilang, lah kan gue ikut urunan katanya gitu. Ya kasih dah bareng 5 menit gitu kan nggak bisa juga. Ya enggak lah, lu kan bukan pengantinnya gitu. Kurban gitu juga Pak ya. Kita nyumbang orang mau korban boleh. Makanya anak sekelas tuh Pak dikumpulin sama gurunya. Yuk pada latihan korban tuh namanya nyumbang Pak. Nyumbang buat siapa? Ya mungkin buat gurunya kali, gurunya belum pernah korban gitu kan. Muridnya ada 40, seorang cepek-cepek kumpulin dapat 4 juta. Pak, ini duit saya kasih buat Bapak nih. Patungan saweran anak-anak sekelas, Bapak nyembelih kurban dah gitu. Nah, tuh Pak guru beli kambing dah tuh, dia nyembelih. Kurban atas nama beliau, cuman memang dibantuin sama ya murid-muridnya, boleh dibantuin. Murid-murid dapat pahala, dapat. Tapi apa murid-murid korban? Ya enggak, gitu. Murid-murid bantuin gurunya korban. Nah, gitu Pak ya. Baik, puasa udah, sholat id udah, kurban udah, terakhir haji nih Pak. Jamaah sekalian, yang jadi masalah di kita tentang haji hari ini tuh Pak, antriannya panjang. Ya, antriannya panjang. Ini gara-garanya satu Pak, pada insaf. Seandainya nggak pada insaf, insya Allah nggak ada yang ngantri Pak, ya kan? Nah, cuman gara-gara orang Indonesia udah banyak yang pada insaf, pejabat insaf, artis insaf, banyak yang pada insaf Pak, pada berangkat haji, kagak muat akhirnya. Saya masih ingat Pak, tahun 90 saya haji, ya. Tahun 90 Pak, orang Indonesia yang insaf belum banyak. Makanya punya duit 6 juta, 7 juta zaman segitu ya. Begitu pengen berangkat haji daftar langsung berangkat tahun itu. Kagak pakai nunggu besok apa tahun depan, enggak.
Kenapa? Dikit Pak yang haji. Gitu. Apalagi kalau mundur ke belakang lagi tahun 70-an, tahun 80-an jarang Pak, gitu ya. Maka walaupun sudah ada kuota, ya tahun 87 itu ada kuota bahwa negara-negara Islam hanya boleh mengirim jamaah haji per 1000 penduduk cuma 1 orang. 1/1000. Itu tahun 87 negara OKI, Organisasi Konferensi Islam, ngumpul di Amman di Jordan, sepakat kayak gitu. Nah waktu itu begitu ada kesepakatan kayak gitu, negara-negara pada nyengir tuh Pak. Ya dibatasin, nggak bisa semua gitu kan. Cuman kita Indonesia Pak ikut juga tuh tanda tangan. Cuman kita santai aja. Orang jamaah haji Indonesia dikit gitu Pak, belum begitu banyak. Baru mulai ada antrian tuh Pak 96. Padahal perjanjiannya tahun 87. Jadi kira-kira 9-10 tahun kemudian baru tuh ada antrian. Ya, gara-garanya tadi itu orang pada insaf gitu Pak. Ya mungkin doanya para kiai, para ulama hebat kali ya. Ya Allah berikan petunjuk pada insaf Pak. Nih, saya ingetin 91 saya haji tuh waktu itu bareng sama pertama awal-awal nih ya, sama Presiden Republik Indonesia. 91 masih zamannya Pak Harto. Pak Harto ya, itu kan penguasa paling tinggi. Itu kalau beliau haji itu dampaknya besar. Karena semua pejabat, mau menteri, mau ABRI, mau Golkar, mau apa semua pasti jadi tren Pak berangkat haji itu. Dan emang luar biasa tuh hajinya Pak Harto itu sampai Raja Saudi girang banget. Wah, akhirnya ente berangkat haji juga gitu Pak, dikasih hadiah tuh. Dikasih nama Muhammad, ya kan, namanya jadi Haji Muhammad Soeharto, kan gitu ya. Nah sejak itu Pak, semua pejabat wah berangkat haji semua Pak. Bahkan boleh pakai APBN. Makanya dulu ada haji atas biaya dinas, Haji Abidin Pak. Gitu. Ada itu zaman segitu. Kalau sekarang kagak boleh kan? Lu haji aja lu pakai duit apa enggak? Lu jangan pakai duit negara, gitu kan? Waktu itu Pak Harto dan menteri-menteri dan semua pejabat Pak MPR, DPR pada itu berangkat uang negara itu Pak. Haji Abidin. Bahkan waktu itu pengurus Golkar gitu juga. Lu masuk Golkar berangkat haji lu, gitu Pak. Makanya dulu ada namanya Haji Abi Bakar. Haji atas biaya Golkar. Nah, gitu Pak. Iya waktu itu. Wah, aku pengen haji ini udah lama gitu. Lu masuk Golkar aja ntar berangkat haji dah, gitu Pak. Itu gara-gara itu Pak. Orang Indonesia banyak yang pada berangkat. Sama satu lagi Pak, tahun 91 itu juga awal mula orang artis Pak, ya penyanyi, bintang film, selebriti lah gitu Pak, itu juga mulai pada berangkat haji. Nah kalau mereka sih sebenarnya ya kan nggak dibiayain sama negara ya, dibiayain sama travel haji plus. Waktu itu 3 utama plus haji plus 3 utama itu dia gratisin semua artis. Artis nih kalau ada yang pengen haji berangkat dibayarin. Tapi kan ada buntutnya Pak, namanya artis kan banyak penggemar. Nah maksudnya biar ngerangkul lagi kayak MLM lah gitu Pak, gitu. Tahun 91 banyak banget artis yang pada berangkat di travel itu. Kebetulan saya jadi jamaah juga Pak. Saya bukan artis, saya jamaah aja gitu Pak. Itu dilepas di Masjid Istiqlal tahun 91. Setiap satu bis ditaruh satu artis. Kalau ustadz kurang menarik Pak gitu ya. Tapi kalau artis tuh banyak Pak yang pada mau ikut gitu. Wow, haji bareng artis gitu. Kebetulan saya masih ingat tuh Pak, tahun 91 itu ya. Bis saya itu ditaruhin satu artis yang megang mikrofon baca itu Pak. Labbaik Allahumma labbaik gitu kan tuh. Itu artisnya pada bisa, ya ada yang bisa ada yang enggak sih. Cuman kalau yang saya fasih banget tuh Pak. Ibu Hajah Dorce Gamalama. Gak percaya lah Hajah Dorce Gamalama gitu. Ini artis kan zaman segitu kan. Artis papan atas itu dia. Wah kita satu bis tuh ketawa mulu, ngakak mulu. Orang dia emang tukang apa ngebanyol. Bis samping saya tuh satu lagi Haji Jaja Miharja. Oh gitu. Jadi iya rame juga itu Pak. Pokoknya kita jadi
artis pada berangkat haji, ya masyarakat Indonesia udah deh tuh pada insaf jadinya Pak. 96 mentok itu Pak yang namanya kuota. Iya, kok gue bisa daftar lagi, udah penuh minggu depan Pak, tahun depan. Akhirnya sampai sekarang nih Pak, kalau Bapak mau berangkat haji tahun ini, itu rata-rata di Indonesia tuh tergantung ke provinsi atau kabupatennya, tapi rata-rata sekitar 25 tahun Pak. Ngantrinya 25. Tapi itu rata-rata. Di Indonesia nih kalau yang sekarang berangkat tuh ngantrinya dari tahun 2012 rata-rata, ya kan? 2012 sekarang 2023 11 tahun. Ada juga yang 2012 sudah daftar, tahun ini belum berangkat. Berarti dia lebih panjang itu gara-gara mungkin ada pandemi bagaimana gitu kan. Cuman kalau daftarnya sekarang Pak, Bapak bisa jadi 25 tahun. Tapi tergantung provinsinya Pak. Iya, saya punya murid tuh ya, jamaah juga 2018 dia daftar. Ya kan? Tapi dia KTP-nya itu dia Pak, KTP-nya Kalimantan. Rupanya Kalimantan Pak, yang insaf banyak banget Pak. Jadi begitu dia daftar langsung dapat antrian 40 tahun. Hah, 40 tahun, bener aja. Untung dia masih muda Pak, masih baru 25 umurnya. Jadi saya hitung-hitung 65 kan, masih mending dah. Cuman dia kan daftarin juga buat emaknya sama neneknya. Saya tanya, nenek berapa usia? Udah 65 Pak Ustaz. Iya, 65. Nah kalau berangkat 40 tahun kan 105, itu bagaimana tapi sono aja kan? Gitu Pak. Jadi Indonesia ini sekarang rata-rata kalau dipukul rata tuh 25 tahun. Nah saya penasaran, misalnya ada nggak ya kita lewat negara mana gitu ya, yang penduduknya tuh istilahnya antriannya nggak panjang Pak. Saya tanya sama teman saya, dia orang Malaysia. Saya bilang, kalau di Malaysia nunggu berapa tahun? Kali aja dia cepet gitu kan, 2 tahun 3 tahun kita ke sono aja, ntar berangkatnya dari sono gitu kan. Dia bilang, justru kita mau ke Indonesia. Kenapa? Di kita nih Malaysia 141 tahun. Kita nih orang Malaysia nggak ada yang daftarin haji buat diri kita. Kita semua daftarin haji buat cucu. Cucu belum lahir Pak, boro-boro cucu ya kan. Orang anak aja belum lahir Pak, dia aja lagi mau nikah gitu kan. Dia lagi mau nikah, ntar rencana punya anak, anaknya ntar rencana mau punya cucu. Daftarnya sekarang gitu Pak. Ya Allah, itu saking lamanya itu daftar kayak gitu. Ini gara-garanya tahu kan Pak, dan tadi udah saya bilang kan, kenapa jadi antriannya panjang? Gara-gara banyak yang insaf. Nah gitu. Jadi kalau pengen antriannya kagak terlalu panjang, ya kita doanya ya Allah yang insaf dikurangin dikit mah gitu kan. Jadi dikit gitu. Gitu. Nah tapi gini sebenarnya sih, masalahnya adalah gara-gara di Mina itu Pak. Mina itu kan wilayah yang sangat terbatas ya. Terus Mina itu Pak, selama 4 hari orang suruh nginep di situ, cuman pakai baju ihram doang, terus harus melontar selama 4 hari. Tanggal 10 melontar, 11 melontar, 12 melontar, 13 melontar, nginep di situ. Itu cuman pakai tenda doang dan tempatnya sempit sesempit-sempitnya. Yang sekarang nih Pak, kalau kita jumlahkan kuota haji Indonesia 21 ribu berapa? 200 ribu ya, 221 ribu gitu kalau nggak salah kan, tambah lagi 8 ribu segitu kan. Itu Pak, jatah tendanya tuh dikit banget, rebutan itu tenda. Kalau kita bikin rata-rata, satu orang tuh cuman jatahnya 30 cm kali 30 cm Pak. Bapak tahu keramik yang ukuran 30 kali 30, segitu jatahnya itu Pak tuh. Berdiri, iya berdiri, tidur nggak bisa itu. Kalau tidur berantakan di mana udah nggak karu-karuan dah begitu. Kebayangan Pak, 4 hari nginep pakai baju ihram doang Pak, gitu kan. Itu kalau kita sakit perut kebelet habis subuh nih pagi-pagi, nah lo ribet itu Pak urusan. Kenapa? WC bukan nggak ada, WC ada. WC 1, 2, 3, 4, 5, sampai 50 ada tuh Pak. Tapi antriannya 20 gitu Pak. 20 orang, bayangin abis subuh kebelet, ya ngantri 20. Kan kebagian ntar setengah 8 berarti kan Pak ya.
Iya, nah kayak gitu Pak suasana di Mina gitu kan. Belum harus melontar jumroh. Kalau zaman saya tahun 91 saya haji tuh Pak, jumroh tuh masih ladang pembantaian. Bayangin jamaah haji jutaan semuanya pegang batu Pak. Ya kan? Dan ngelemparin tugunya itu kan satu tuh tugu di tengah-tengah 360 derajat ngelemparin tugu itu Pak. Kalau yang rada pinter ya, yang ngerti gitu Pak, dia nggak akan melempar kecuali udah deket banget, ya kan? Kalau cuman dari sini ke situ dari Bismillahirrahmanirrahim, pok, nah satu aja kan, Bismillahirrahmanirrahim, pok dua gitu Pak. Tapi kan jarak dari sini ke situ kan cuman 2-3 meter aja kan. Nah jamaah haji yang kurang pinter lebih banyak Pak. Jaraknya masih 100 meter, kadang-kadang 200 meter gitu kan. Dia ngelempar pakai batu bismillahirrahmanirrahim, kagak nyampe, kagak kena, kan harus kena. Nah batunya kan mesti yang rada gedean Pak. Kalau mau jarak 200 kan batu kolar, ya kan. Nah pakai tenaga bismillahirrahmanirrahim, kagak kena Pak, nemprok di jidat orang. Nah itu dia. Banyak tuh Pak yang pada berdarah-darah tuh kalau udah di situ, banyak genangan darah gitu kan. Ada aja yang jadi korban gitu, yang sakit, palanya bocor gitu kan, banyak tuh. Nah, Mina itu setiap tahun selalu menelan korban. Korban bukan 5, 10, ratusan. Tahun 90 tuh ada tragedi Mina yang kita se-Indonesia tuh ngibarkan bendera setengah tiang. Gara-gara korban Mina kita doang nih Pak, 649 warga negara Indonesia. 649 Pak, itu 2 kloter itu Pak meninggal. Mungkin di antara kita ada yang saudaranya, temannya, tetangganya apa gitu yang korban Mina itu. Nah, gara-gara itu ini Pak berjejal-jejal di dalam terowongan. Terowongan itu dibikin gede sebenarnya Pak, terowongannya muatlah 1000 orang tuh muat. Cuman yang lewat 5000 gitu Pak masalahnya gitu. Ya kan dari sono dorong, dari sini dorong, tengah-tengah kan ya begitulah kondisinya. Jadi memang Mina itu Pak yang jadi masalah karena udah saking sempitnya. Boleh nggak Mina diluasin lagi? Para ulamanya berantem. Kayak ulama berantem tapi yang ngeluasin Pak. Sekarang itu diluasin namanya Mina Jadid. Tapi itu darurat ya. Nah, tetap aja yang namanya Mina tetap itu harus dijaga. Kalau orang makin banyak ditambahin lagi pasti jatuh korban terus setiap tahun gitu. Makanya kita selalu dengar istilahnya kata tragedi Mina, ya kan. Nah seandainya haji nggak usah ke Mina ya, itu aman, nggak usah pakai ada kuota kayak orang umroh gitu Pak. Orang umroh tuh Pak sekarang ya, jumlah jamaah umroh itu kalau dibandingkan dengan jamaah haji, banyakkan jamaah umroh. Banyak karena nggak ada kuotanya. Orang umroh aja udah bodo amat gitu, terserah gitu kan. Nah pertanyaannya kenapa kalau umroh boleh, kalau haji dibatasi? Ya gara-garanya ada Minanya itu Pak. Ada Mina. Kalau Arafah mah bebas ya. Arafah tuh luas gitu ya, dan nggak harus nginep berhari-hari. Sama juga nggak harus melontar Pak. Orang di Arafah itu yang penting ada di Arafah 5 menit aja udah wukuf itu Pak. Tapi kalau Mina kan harus begitu. Nah itu nggak ada solusi Pak. Di Mina itu nggak ada solusi kecuali nih kalau kita mau belajar lagi, buka kitab fikih kita dari mula, belajar tentang arkanul haji, rukun haji. Nih ingetin aja Pak, refresh, saya yakin Bapak udah pernah belajar lah. Apalagi yang udah haji kan pasti udah inget udah pernah ngerjain. Rukun haji itu ada 5 Pak. Pertama niat ketika ihram ya di miqat. Ada yang dari Madinah berarti miqatnya di Bir Ali, ada yang dari atas di pesawat, ada juga yang dari Bandara Jeddah, macam-macam dah. Pokoknya itu rukun. Yang kedua wukuf di Arafah, itu rukun. Nggak boleh enggak tuh Pak, orang haji kagak ke Arafah kagak haji Pak, mesti diulang tahun depan gitu ya. Nah yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, dan yang terakhir kelima tahallul. Melontar jamarat dan nginep di Mina itu nggak masuk dalam rukun Pak. Itu masuknya dalam wajib haji.
Apa bedanya? Kalau wajib haji, seandainya nggak dikerjain, hajinya sah, cuman kena bayar dam, gitu Pak. Nah, banyak jamaah haji sekarang yang sudah melakukan kayak gitu. Dia haji tapi dia nggak ke Mina. Cuman yang jadi masalah, hampir semuanya tetap ngotot mau ke Mina. Nah, karena semua ngotot mau ke Mina, akhirnya dibikin kuota. Seandainya pada legowo, ya udahlah, nggak usah ke Mina, nggak apa-apa, bayar dam aja, gitu ya. Yang ke Mina yang lulus tes aja, tes fisik Pak. Jalan dari sini nih, dari mana kita Batangan ya, dari sini ke Monas Pak, jalan kaki gitu, jajalin. Kalau emang kuat, nah lu boleh haji yang ke Mina. Nah kalau yang baru jalan dikit udah beli es mulu di pinggir jalan Pak, mana haus mulu gitu. Udah haji nggak usah ke Mina dah, bayar dam aja gitu. Itu kalau bisa disepakatin kayak gitu di konferensi OKI gitu ya, itu bisa dicabut tuh Pak yang namanya kuota. Jadi kita tiap tahun berangkat aja, mau berapapun santai aja, nggak harus ke Mina ini gitu loh ya kan. Nah cuman karena semua masih ngotot pengen ke Mina juga, akhirnya ya ditegakkan peraturan nggak boleh lebih dari 2 juta itu, maksimal udah 2 juta orang tuh, lebih dari itu pokoknya jadi tragedi aja urusannya begitu. Ya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah hal-hal yang terkait dengan kegiatan kita di bulan Zulhijjah. Ada yang namanya puasa, ada yang namanya sholat Idul Adha, ada yang namanya kurban, ada yang namanya haji. Ya semoga kita bisa melakukanlah salah satunya. Nggak bisa haji, ya minimal kita kurban. Nggak bisa kurban, ya sholat Idul Adha lah paling enggak gitu ya. Nggak bisa juga, ya kebangetan sih ya. Tapi minimal puasa ada, yang mana aja lah, nggak dedok kena masa buduk gitu kan. Syukur-syukur bisa berangkat haji, semoga dilancarkan, tahun depan udah nggak ada antrian kali gitu ya, berangkat gitu kan lebih mudah. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Haddanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja melakukan kajian disampaikan oleh Sebelum penutupan, bersama-sama dengarkan persembahan dari Ibu Ador Masjid Jami Anwar dan remaja kami.